00013. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan akuntansi manajemen. Kebanyakan organisasi membedakan antara manajemen lini dengan manajemen staf. Manajemen lini meliputi manajemen produksi, pemasaran, dan distribusi yang secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai contoh yaitu manajer divisi manufaktur menargetkan tingkat laba operasi tertentu yang dianggarkan, tingkat mutu dan keamanan produk tertentu, dan memenuhi peraturan tentang pengendalian lingkungan. Manajemen staf meliputi akuntan manajemen dan manajemen teknologi informasi serta sumber daya manusia, didirikan untuk memberikan nasihat kepada manajemen lini. Contohnya seorang manajer pabrik yang merupakan fungsi lini bertanggung jawab atas investasi dalam peralatan baru. Namun, akuntan manajemen sebagai fungsi staf bekerja sebagai mitra bisnis manajer pabrik dengan menyiapkan perbandingan biaya operasi yang terinci dari setiap peralatan. Selanjutnya yaitu Chief Financial Officer atau CFO atau Direktur Keuangan adalah eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan keuangan perusahaan. Ada 6 tanggung jawab, yaitu yang pertama controllership, meliputi penyediaan informasi keuangan untuk dilaporkan kepada manajer dan pemegang saham, serta mengawasi seluruh aktivitas dalam sistem akuntansi. Yang kedua, treasury meliputi aktivitas yang terkait dengan perbankan dan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang, investasi serta manajemen kas. Yang ketiga, manajemen resiko meliputi pengelolaan resiko keuangan dan suku bunga dan perubahan kurs serta manajemen derivatif. Yang keempat, perpajakan yaitu meliputi pajak penghasilan, pajak penjualan, dan perencanaan pajak internasional. Yang kelima, hubungan investor menanggapi dan berinteraksi dengan pemegang saham. Yang terakhir yaitu audit internal, meliputi penelaahan dan analisis catatan keuangan serta catatan lain untuk menjamin integritas laporan keuangan perusahaan dan ketaatan pada kebijakan serta prosedur. Selanjutnya yaitu adalah controller atau kepala akuntansi. Ialah eksekutif keuangan yang bertanggung jawab atas akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Konsep pengendalian modern juga menempatkan controller hanya dalam hal tertentu, yaitu melaporkan dan menginterpretasikan data yang relevan. Controller menggunakan kekuatan atau pengaruhnya yang mendorong manajer lini membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik untuk mengimplementasikan strateginya. Akuntan manajemen yang sukses harus mempunyai kompetensi teknis dan analitis di samping perilaku dan keahlian interpersonal. Selanjutnya adalah etika profesional. Pedoman etika. Organisasi profesi akuntansi menempatkan standar etika yang tinggi. Contohnya, Institute of Management Accountants atau IMA, Asosiasi Akuntan Manajemen terbesar di Amerika Serikat, menyediakan program untuk mendapatkan sertifikat akuntan manajemen atau CMA dan sertifikat manajemen keuangan atau CFM. Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki kompetensi pengetahuan teknis yang disyaratkan IMA dalam akuntansi manajemen dan manajemen keuangan. Ada pedoman IMA. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi ini mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kompetensi profesi yang tepat dengan terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, menjalankan tugas-tugas profesi mereka dalam batasan hukum, peraturan, serta standar teknis yang relevan, menyiapkan laporan yang lengkap dan jelas, serta membuat rekomendasi setelah melakukan analisis yang tepat berdasarkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Yang kedua yaitu kerahasiaan. Tanggung jawabnya itu menghindari mengungkapkan informasi yang diminta
untuk dirahasiakan terkait dengan pekerjaan mereka kecuali diharuskan secara hukum. Memberitahukan bawahannya dengan jelas informasi yang diminta untuk dirahasiakan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan, serta memonitor aktivitas bawahannya untuk menjamin kerahasiaan tersebut. Menghindari menggunakan informasi yang diminta untuk dirahasiakan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang tidak etis atau ilegal. Pedoman yang ketiga yaitu integritas. Menghindari konflik kepentingan yang nyata dan jelas serta memberi nasihat kepada seluruh pihak yang mempunyai potensi konflik. Menghindari terlibat dalam aktivitas di mana kemampuan mereka untuk dapat bekerja secara etis akan dipertanyakan. Menolak pemberian hadiah atau keramah tamahan yang akan mempengaruhi perilaku mereka. Menghindari hal-hal yang secara aktif maupun pasif akan memperlemah pencapaian tujuan legitimasi dan etis organisasi. Mengakui dan mengkomunikasikan batasan profesi atau kendala lain yang akan menghalangi pertimbangan yang bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan suatu aktivitas. Mengkomunikasikan informasi dan penilaian atau pendapat profesional yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Menghindari terlibat atau mendukung suatu aktivitas yang dapat merusak nama baik profesi. Pedoman yang terakhir yaitu objektivitas. Mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan seluruh informasi yang relevan yang diperkirakan akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan, komentar, serta rekomendasi yang disajikan. Tantangan etikanya terkait dengan masalah kompetensi, objektivitas, integritas, kerahasiaan. Tindakan untuk menghadapi konflik etika itu ada 4. Yang pertama, membahas masalah dengan atasan secara langsung kecuali jika atasan tersebut terlibat. Yang kedua, klarifikasi isu etika yang relevan dalam diskusi tertutup dengan penasihat yang objektif. Yang ketiga, konsultasi dengan pengacara. Yang keempat, jika konflik etika tetap terjadi setelah melakukan review internal, lebih baik mengundurkan diri. Demikian presentasi dari kelompok 1. Ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan. Terima kasih.